Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febri Tambobolon, nomor absen 20 dari kelas 101. Untuk tugas biografi ini, saya akan menunjukkan keluarga saya. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya, menurut kalian, keluarga itu apa? Nah, sekarang keluargaku. Di keluargaku ada 4 orang anggota. Pertama, ada papa, lalu ada mama, lalu ada adikku, dan terakhir ada diriku sendiri. Pertama, tentang papaku. Ini papa. Papaku bernama Ferry Pandapotan Tambobolon. Ia lahir di Sidikalang pada tanggal 18 Oktober tahun 1977. Karena ia lahir di pelosok, maka sulit bagiku untuk tahu di mana papaku dulu bersekolah. Namun yang kudapat bahwa papaku dulu bersekolah di SMA Negeri 4 Medan dan sempat menempuh pendidikan di Akademi Pariwisata Citra Nusa. Setelah menempuh pendidikan dan akhirnya memutuskan untuk bekerja, papaku dulu bekerja sebagai salah satu staf di kapal pesiar. Papaku bekerja jauh dari rumah. Oleh karena itu, aku tidak memiliki banyak foto maupun video bersamanya. Namun, papaku justru menjadi yang paling dekat denganku. Papaku selalu berusaha untuk mengutamakan keluarga yang dibentuknya. Lalu, dia juga selalu membawa banyak sekali coklat dan hadiah setiap kali ia pulang kerja dulu. Yang mana hanya terjadi setahun sekali, karena papaku berangkat setiap 8 bulan dan hanya berada di rumah sekitar 4 bulan dalam setahun. Papaku adalah pahlawanku. Dulu aku selalu menangis setiap kali ia berangkat dan pulang kerja. Ia mengajariku banyak hal. Kehadiran ketidakhadirannya sama-sama mengajariku untuk tetap kuat, bahkan saat aku merasa tidak punya alasan untuk bertahan. Selain itu, papaku juga orang yang sangat bucin pada mamaku. Mungkin sifat posesifku menurun darinya. Dari papaku, aku belajar bentuk cinta yang pertama, yaitu cinta yang mau bertahan. Dan dari cara papaku memperlakukan mama, aku belajar bentuk cinta yang kedua, yaitu cinta yang mau mengusahakan, bahkan mau dipisahkan oleh air dan daratan. Hidup kami cukup tenang saat itu. Papa sering menelpon dan berkabar lewat telepon maupun lewat messenger. Sampai pada hari di mana semua berubah. Papa meninggal. Dini hari pada tahun 2020 menjadi titik balik perubahan dalam keluargaku. Dan dari sinilah aku baru benar-benar mulai untuk mengenal mamaku yang sebenarnya. Ini adalah mamaku. Cantik bukan? Tentu saja dia mamaku. Namanya adalah Riti Masinta Simanulal. Ya, sama-sama Batak. Ia lahir di Tapanuli Tengah pada 24 Juli tahun 1982. Spesifiknya di Desa Sirami-Ramian, Kecamatan Andam Dewi. Mamaku ini adalah orang yang sangat unik. Mengapa? Karena beliau punya cara hidup yang berbeda. Dari kecil, mamaku adalah orang yang bekerja keras dan memiliki cara pandang hidup yang berbeda dari saudara-saudaranya. Sebagai anak ke-6 dari 8 bersaudara, mamaku ini cukup dewasa. Ia bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kapal Tengah yang namanya tidak aku ketahui karena mamaku juga lupa. Namun ia bekerja sekaligus bersekolah di kota berbeda dari beberapa saudaranya. Ia menempuh sekolah menengah atas di SMA Satria Binjai. Sebelum menikah dengan papaku, mamaku sempat bekerja di sebuah industri garmen dan juga sempat bersekolah untuk menjahit. Namun setelah menikah, mamaku fokus untuk mengurusku dan adikku. Mamaku ini orang yang sangat teliti dan punya orientasi yang sangat tekun. Mamaku ini bukan hanya kerja keras, namun juga punya prinsip yang kuat. Setelah itu, sampai saat ini, mamaku berjuang, banting tulang, bekerja keras untuk keluarga kami dengan memiliki sebuah usaha kecil di rumah, yaitu laundry. Dari situ, aku juga diajari banyak sekali hal seperti kerja keras, realita dunia, dan juga kerasa hidup. Lalu ada adikku, Realvaro Fabrizio Tambobolon. Adikku yang sangat nakal dan menurut saja kadang ingin sekali aku sentuh. Namun bagaimanapun juga ia adalah adikku. Lahir pada 20 Maret tahun 2014, adikku datang dan membawa sangat banyak perubahan dalam hidupku.
Dari kecil, jujur, aku sering merasa iri padanya. Diutamakan, diistimewakan, dianggap berbeda. Namun, aku tumbuh dan sekarang aku mengerti. Dia punya lukanya sendiri. Dan bagaimanapun juga, ia adalah adikku. Aku tidak pernah berkata bahwa aku menyayanginya atau menunjukkan rasa peduli yang secara langsung. Namun dalam hati, dia adalah adikku. Adikku menempuh TKA dan TKB di Regina Coeli. Lalu untuk kelas 1, dia bersekolah di SD Santo Yosef. Lalu dari kelas 2 SD sampai sekarang di kelas 6, ia bersekolah di SDN 6 Cilengsi. Adikku ini sulit sekali ditangani, sulit sekali diartikan, dan sulit untuk dinasehati. Namun ya, untuk usianya, itu normal. Hai, kenalkan lagi, nama aku Feby Febriza Tanpa Bolon. Aku lahir pada 10 Desember tahun 2010 di Jakarta. Nah, aku sendiri tumbuh sebagai anak yang aktif dalam hal yang berbeda ya. Aku ini orang yang pemalu, namun selalu senang untuk mencoba hal baru. Aku orangnya adaptif dan mudah berinteraksi, namun cukup selektif dalam memilih teman. Jadi walaupun temanku bisa dibilang ada di mana-mana, namun yang benar-benar aku jaga dalam hati hanya sekitar 10-12 orang. Mungkin 20, tidak sebanyak itu. Selain itu, aku juga tumbuh sebagai orang yang selalu mencoba untuk tersenyum dan bersikap lembut pada orang lain, karena aku sadar bahwa bersikap lembut adalah pilihan dan senyum adalah sedekah. Jadi tersenyum adalah hal paling mudah, hal paling sederhana yang bisa aku lakukan sebagai manusia. Dan itu aku juga orang yang cukup dewasa, kata orang. Walaupun aku sendiri kadang merasa bahwa pribadiku masih sedikit kekanak-kanakan, namun aku selalu berusaha untuk mengerti orang lain. Apakah cukup untuk pembahasan yang cukup berat itu? Satu pembahasan yang lebih ringan. Warna kesukaan, aku suka banyak hal, namun warna yang paling suka ada putih, pink, kuning, dan biru. Warna-warna yang lucu dan lembut. Keluargaku bukan tipe yang menunjukkan rasa kasih sayang dengan kata-kata atau kata langsung seperti aku sayang atau aku cinta. Tapi keluargaku menunjukkan lewat aksi dan kehadiran. Walaupun aku bukan anak yang sempurna, dan orang tua aku bukan orang tua yang sempurna, keluargaku bukan keluarga yang sempurna, bukan keluarga cemara seperti standar orang-orang. Namun orang tuaku selalu membuatku sadar dan ingat. Mereka selalu memastikan, membuatku sadar bahwa aku diinginkan, aku dinantikan, dan aku dirayakan.